Nah, cara memasukkan obat dan makanan ke dalam tubuh itu ada 3 cara ya. Yang pertama adalah melalui mulut. Dan ini sudah biasa. Nah, kita minum obat, baik itu tablet, sirup, kita makan nasi, makan pisang, makan segala macam, itu semua adalah supply. Memasukkan sesuatu lewat mulut, ya tujuan adalah menuju target. Targetnya apa? Sel. Jadi bukan kenyang, bukan perut, targetnya bukan itu, tapi adalah sel. Nah, itu prinsip. Yang kedua adalah lewat jalur pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan jarum, baik itu disuntik maupun jalur infus. Dan ini adalah cara yang paling efektif. Penyerapannya di atas 90%. Ini jauh lebih cepat penyerapannya dibanding lewat mulut. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal bayangkan ya. Ingat-ingat lagi zaman dulu mbah-mbah kita ya, katanya kalau belum disuntik itu belum sembuh. Itu satu bukti bahwa penyerapannya cepat. Nah, padahal komponen yang dimasukkan itu sama, hanya beda cara saja dan beda bentuk. Nah, berdasarkan dengan cara inilah akhirnya ada satu metode yang diteliti sejak 40 tahun lalu ya. Ini adalah teknologi farmasi. Sekali lagi ini teknologi farmasi dalam pengawasan medis untuk membuat sebuah cara yang ternyata ini paling efektif setelah metode yang kedua tadi, yaitu dengan cara ditempelkan saja, yaitu penyerapannya melalui pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Nah, teknologinya disebut teknologi transdermal delivery system. Ini bukan makanan, bukan minuman, bukan suplemen, tapi cara. Nah, caranya adalah dengan menggunakan plester, bukan koyo ya. Jadi teman-teman tolong luruskan lagi, jangan promosi koyo. Karena di perusahaan kita nggak ada koyo ya. Yang ada adalah ada 10 macam produk, ada PNG, B12 Plus, dan masih ada 7 item produk yang lain. Nah, di sini dia menggunakan plester. Plasternya adalah plaster medis. Nah, dikatakan plaster medis. Kenapa? Di sini ada namanya teknologi transdermal teknologi delivery system yang merupakan metode masukkan obat atau nutrisi melalui kulit. Nah, ini teknologinya. Nah, ada yang berbentuk kotak, ada yang ditempel di leher, ada yang ditempel di kening, ada yang di bahu. Ini adalah penempelannya. Bebas Bapak Ibu menempelkan di mana. Yang penting adalah tujuan dipakainya itu apa? Tujuannya adalah untuk memasukkan. Tidak ada cerita salah tempel di sini ya. Yang penting selagi masih ditempel, berarti Bapak Ibu sudah benar. Kemudian penempelannya ada 2 bagian. Di bagian pundak atau punggung atas, itu adalah titik penempelan untuk distribusi ke area punggung, dada, organ dalam sampai kepala. Terserah Bapak Ibu mau tempel apapun di situ, maka dia akan terdistribusi ke area sana. Bisa jadi nempel PNG, bisa menempelkan vitamin, bisa menempelkan seperti melatonin, bisa juga di situ. Nah, kemudian kalau ditempelkan di tulang ekor, maka dia akan terdistribusi ke area pinggang dan sekitarnya sampai ke bawah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu targetnya adalah ke arah jantung, paru-paru, punggung, leher, lengan, sampai kepala, kalau ditempel ke pinggang, nggak nyambung. Tempelnya harus di atas. Tapi kalau Bapak Ibu ingin targetnya daerah pinggang atas, area perut bawah, sampai kaki, benar kalau tempelnya adalah di bagian pinggang bawah, yaitu di tulang ekor. Nah, itu prinsip dasar ya. Nah, kemudian mekanisme kerjanya. Dia hanya ditempel saja, dalam waktu hitungan cepat, dia akan berdifusi melalui lapisan kulit, diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat keunggulannya apa? Keunggulannya adalah dia menggunakan sebuah plester yang mendapat sertifikat ISO 13485. Ini ada artinya sertifikat ini, yaitu adalah sertifikat yang diberikan kepada sebuah alat yang berkepentingan untuk mendiagnosa atau untuk terapi atau hal-hal yang menunjang ke arah sana. Nah, sertifikatnya namanya ISO 13485. Dan sertifikat ini adalah di level dunia. Jadi kalau seorang dokter atau seorang ahli farmasi, kalau Bapak Ibu bercerita, tolong sampaikan kita punya sertifikat ISO 13485 yang membuktikan bahwa plester kita sudah merupakan plester yang masuk ke dalam kategori medical device. Dan jangan sekali-sekali mengatakan ini koyo dan ini bukan suplemen plesternya ya. Ini adalah caranya, alat untuk memasukkannya. Nah, begitu dia ditempelkan, maka dia akan diserap oleh pembuluh darah kapiler. Maka begitu terserap dalam waktu cepat dikirimlah dengan melalui pembuluh darah tersebut menuju ke sel-sel target. Nah, ini keunggulannya. Kalau plesternya tidak mendapat sertifikat, kita boleh meragukan ini. Tapi ini sudah dapat sertifikat. Itu dari alatnya ya. Kemudian dari komponennya ya.
Apa keunggulan dari teknologi transdermal ini? Pertama, dosisnya diberikan lewat kulit, pelepasannya itu per detik. Contoh, ada namanya PNG, dia mengandung 4 komponen. Ada red ginseng Korea, dia ada efek anti radang, anti kanker, untuk meningkatkan sistem imunitas, untuk meningkatkan metabolisme, kemudian bisa juga untuk kualitas darah, dan masuknya itu lewat kulit selama 48 jam. Nah, penyerapan yang cepat itu, penerimaannya oleh tubuh itu adalah sekitar 90%. Nah, jadi kalau dibandingkan, mana yang lebih bagus, lewat mulut atau lewat kulit? Semuanya bagus. Tinggal Bapak Ibu memilih mau yang cepat atau mau yang lambat. Nah, mana yang bagus, lewat kulit atau lewat suntikan? Semuanya bagus. Tinggal Bapak Ibu milih disuntik atau ditempel. Nah, bedanya di situ aja ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena dia masuknya langsung ke aliran darah kapiler, dia tidak bersentuhan dengan sistem pencernaan, tidak bersentuhan dengan sistem ginjal, tidak bersentuhan dengan fungsi hati. Nah, kalau lewat mulut, dia lewat lambung, lewat ginjal pengeluarannya, kemudian lewat hati, dia difilter ya. Nah, sehingga poin kedua ini sudah menghilangkan pemikiran kita terhadap efek samping. Karena dia tidak ada efek. Kenapa dia tidak memberikan efek samping? Karena dia tidak bersentuhan dengan organ-organ yang kita sebutkan tadi ya. Jadi kita aman di sini. Kemudian efek dari pemberian produk tersebut, maka efek terapinya, pelepasannya itu adalah diukur sedemikian rupa selama 48 jam, jadi konstan, stabil ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada masalah dengan pencernaan, otomatis kan penyerapannya tidak optimal, tidak stabil ya. Bahkan belum sempat diserap aja udah muntah kadang-kadang ya. Jadi obatnya itu cuma masuk langsung keluar lagi. Nah, di sini hal-hal seperti itu tidak terjadi ya. Kemudian tidak resiko-resiko healing crisis ketika penggunaan produk lewat mulut itu bisa kita hindari ya. Nah, jadi ini selling point-nya ya. Ini yang kita promosikan ya, bahwa di sini kita menggunakan sebuah teknologi transdermal delivery system, sistem penghantaran melalui kulit. Transdermal itu artinya bahasa Indonesia melalui kulit. Jadi tidak lewat mulut. Jadi jangan sekali-sekali produk ini dibuat cara-cara lain, entah itu direndam, direbus, diminum segala macam, bukan ya. Ini adalah transdermal melalui kulit ya. Nah, produk-produk yang akan kita bahas nanti itu adalah produk produksi dari Medical Sanai. Itu adalah sebuah perusahaan yang lebih dari 20 tahun bergerak dalam dunia kesehatan, memproduksi produk-produk yang cara distribusinya dengan konsep transdermal dengan menggunakan produk-produk alami. Dan produknya bukan herbal. Jangan menyebut herbal karena apa? Seperti glukosamin. Dia diambil bukan dari tanaman. Herbal itu kan tanaman, ya. Dia diambil dari kulit kerang, ya. Kerang itu kan bukan tanaman. Jadi ini bukan herbal ya. Tapi di situ ada kandungan herbalnya, ada kandungan dari macam-macam ya. Nah, jadi kalau kita menyebut produk yang diproduksi oleh Warmore Medical Sanai dan dipasarkan oleh Warmore Internasional ada produk alami, ya, bukan kimia sintetik, yang cara kerjanya dengan menggunakan teknologi transdermal delivery system. Nah, itu kesimpulannya, ya. Nah, kinerjanya bagaimana? Cukup ditempelkan saja pada permukaan kulit, ya. Kemudian komponen-komponennya akan berdifusi melewati lapisan kulit dan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya dengan penyerapan kurang lebih 90%. Nah, ini contohnya ya, ini animasi saja. Kalau misalkan kita potong ya, yang hijau-hijau itulah komponennya. Dia bisa menembus sampai ke tingkat inti sel. Ya. Nah, sertifikat yang sangat mendukung dan buat kita nyaman dan aman di sini, pertama, dari plasternya, dia sudah tergolong medical device. Terbukti dengan adanya sertifikat ISO 13485. Dari kualitas dan komposisi produk yang tertera di kemasannya, itu ada sertifikat namanya FDA, Food and Drug Administration. Ini adalah sebuah badan independen di tingkat dunia. Dia menganalisa dan menyatakan bahwa produk ini memang sesuai dengan kelompok yang diajukan. Nah, artinya apa? Kita aman. Kita nggak perlu menganalisa lagi. Dunia sudah menganalisa dan ini diakui oleh 27 kesehatan.
27 lembaga kesehatan dunia. Dan ternyata One More adalah vendor dari PBB dan WHO. Nah, jadi bukan perusahaan biasa ya. Launchingnya di Turki tahun 2014 ya, One More ini, One More International ya. Nah, ini adalah ownernya Mr. Mustafa Erdil, kemudian di dalam Mr. Sifan Saigili Erdil ya, kemudian adalah CEO-nya Mr. Upper Volkan Kapus. Nah, jadi One More Merdeka Sanai bekerja sama membentuk sebuah perusahaan pemasar yang bernama One More International. Nah, perjalanannya adalah perusahaan ini adalah vendor dari PBB dan WHO ya. Jadi kita tidak usah meragukan lagi, ini bukan perusahaan biasa. Jadi perusahaan level internasional. Kalau teknologinya bukan teknologi yang luar biasa, jadi tidak mungkin dia akan menjadi vendor di PBB dan WHO. Dan ini diakui oleh 27 lembaga kesehatan di dunia. Nah, kemudian perkembangannya bagaimana ya? Launchingnya di Turki tahun 2014, pasaran Eropa berpusat di Belanda tahun 2015, dikenalkan ke Indonesia tahun 2020 dan secara resmi sudah ada di sekitar 2020 ini menembus pasaran Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Amerika termasuk Indonesia ya. Nah, kita kenali dulu. Ini One More Merdeka Sanai, produknya ada 10 macam ya, semua ditempel ya. Nah, sertifikat halal, kemudian ISO 1345, kemudian sertifikat dari Food and Drug Administration, dan ada kurang lebih 30 sertifikat yang lain yang tidak mungkin kita bahas malam ini. Nah, rangkaian produknya ada 10 macam produk ya, oke. Yang pertama, ada yang namanya PNG atau Painless Neck Glue ya. Ini adalah sebuah plester transdermal, satu